Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, para sedulur, jadi besok sore tepatnya jam 6.30 setengah 7, timnas kesayangan kita semua, timnas sepak bola Indonesia, timnas Garuda akan bertanding dengan timnas Jepang atau Blue Samurai ya di Tokyo. Nah teman-teman, kalau kita lihat memang saat ini merupakan momentum bagi kebangkitan persepak bolaan Indonesia di eranya Coach Patrick Kluivert ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang kemarin ketika timnas kita menjalani match yang sangat penting dengan China gitu kan, itu match yang betul-betul penting tuh Coach Patrick Kluivert menunjukkan visi dia sampai dia kemudian membangku cadangkan dua pemain yang termahal ya mungkin di skuad timnas kita, yaitu Mads Hilger di center back dan kemudian Kevin Dijk Bakar Besi di full back kanan atau wing back kanan. Yang kemudian yang dipasang itu yang betul-betul saya bikin kemudian betul-betul respect banget sama Coach Patrick Kluivert adalah kemudian dipasangnya 4 pemain yang bermain di liga lokal ketika kemarin kita jumpa di match yang sangat penting, yaitu dimana kemudian posisinya Sandy Walsh di wing back kanan, full back kanan itu tempati oleh Jacob Sayuri dari Maluku Utara United, dan kemudian posisinya si Marcelino Ferdinand, pemain kita yang bermain di diaspora di luar ya teman-teman, ditempati oleh kemudian Egy Maulana Fikri itu Bali United, dan kemudian center backnya Mads Hilger juga nggak dipasang, yang dipasang kemudian Rizky Ridho dari Persija Jakarta, dan lagi kemudian winger kiri kita yang biasanya ditempati oleh Ratnaro Ratmangun ditempati juga oleh pemain lokal yaitu Ricky Kambuaya. Ini 4 teman-teman, ini luar biasa sekali, dan yang lebih mengembirakan lagi pola permainannya udah nggak seperti dulu lagi. Dikala di eranya kepelatihan Coach STY kan kita memang lebih banyak cenderung parkir bus, bertahan, kemudian bertahan total, kemudian mengandalkan counter attack. Sistemnya seperti itu yang memang kemudian lebih mudah dibaca lawan ya, variasinya nggak banyak. Kemarin ketika kita jumpa China itu kemudian kita balance ya mainnya ya, balance, dia nyerang bertahan antara shift penyerangan kemudian balik shifting ke posisi bertahan tuh cepet, bagus banget gitu kan, udah bagus. Walaupun kalau dibandingkan kayak sama Jepang ya masih bagus Jepang lah kemarin ketika Jepang lawan Australia, walaupun Jepang masih pemain pelapis kedua, dia passingnya pergerakan kecepatannya juga luar biasa. Yang jadi catatan memang kemarin kalau saya lihat memang kemudian kondisi fisik pemain kita ya, seperti Tom Hai mungkin usia ya gitu kan, itu ketika mendekati menit-menit 70 atau 80 udah mulai menurun gitu kan. Dan di babak kedua juga kita apresiasi Coach Patrick Kluivert kemudian ketika memasukkan lagi-lagi pemain-pemain lokal gitu kan, dimana oleh Ten Haromeni kemudian diganti oleh Ramadan Sananta, dan kemudian masuk lagi Stefano Lillipali dan juga Beckham Putra. Ini luar biasa nih, Beckham Putra sampai masuk nih, pemain muda. Artinya di sini Coach Patrick Kluivert kemudian memberikan kesempatan buat pemain-pemain Liga 1 untuk mengembangkan kemampuannya dan memiliki pengalaman match internasional. Ini penting banget gitu kan. Bahkan pemain-pemain sekelas Dean James yang kemarin juga berhasil membawa klubnya Go Ahead Eagles itu bisa promosi ke Liga Utama Inggris ya, Liga Utama Belanda ya, Eredivisie. Kemudian Kevin Dijk Bakar Besi yang kemarin klubnya Copenhagen Football Club menjuarai Liga Super Denmark. Mads Hilger dari FC Twente, kemudian Saint Patinama, semuanya ini kemudian diistirahatkan, nggak dimainkan. Justru Patrick Kluivert ngambil pemain-pemain dari lokal mix, jadi luar biasa. Tadi kita pun juga butuh juga pemain-pemain saudara-saudara kita dari diaspora ya, karena memang kalau dari postur kan pemain-pemain diaspora nih posturnya tinggi besar semua lah, kayak Tom Hai, Jay Izes tingginya rata-rata di atas 180. Kalau kebanyakan pemain lokal kan memang tingginya 176 ya, mungkin 175, 176 itu udah tinggi untuk ukuran orang Indonesia. Kayak si Beckham Putra kalau disejajarkan nanti sama bareng Jay Izes, Tom Hai atau Nathan Joaon
Ivar Jenner ketara kecil gitu kan. Dan ini yang memang kita butuhkan ketika nanti kita di babak playoff nanti akan jumpa dengan negara-negara Timur Tengah. Negara-negara Timur Tengah udah nunggu kita, ada Qatar, Oman, kemudian Uni Emirat Arab sama Irak, dan ada juga Kirgistan, dan kemungkinan besar Saudi Arabia. Kalau Saudi Arabia nanti kalah ketika jumpa Australia, tapi belum tentu kalau Saudi Arabia menang, justru Australia juga yang ikut playoff ya. Dan ini memang kalau Australia ikut playoff tuh PR buat kita, karena kita 2 kali ketemu Australia, kita bobol gol banyak ya sama Australia gitu kan. Sama-sama lah yang masuk playoff tuh Australia ataupun kemudian Arab Saudi, sama beratnya buat kita ya teman-teman. Nah ini sepertinya momentum ya, momentum kebangkitan persepak bolaan Indonesia. Karena ini kalau eranya Jepang ketika tahun 90-an saya nonton itu, Jepang itu mirip seperti ini, mirip kondisi Indonesia sekarang. Dia kemudian ngambil pemain-pemain naturalisasi kebanyakan dari Brazil ya. Karena memang ada hubungan ya, hubungan budaya. Dulu kan memang tahun 50-an banyak orang-orang Jepang yang kemudian bekerja sebagai buruh kopi di Brazil, di Amerika Selatan. Waktu itu kan tahun 90-an ke sini, 93, 90, 93 itu ada Wagner Lopez, Santos, tapi kemudian pemain Jepangnya kan memang kemudian mulai mix dengan pemain. Saya ingat betul tuh Santos yang berkulit hitam, kemudian Wagner Lopez kulit putih, itu dari Brazil ya, pemain Brazil dulu yang dinaturalisasi Jepang. Dan kemudian itu disusul ya ketika eranya Hidetoshi Nakata main di kemudian di Parma di Liga Serie A Italia dulu, Parma itu mereka kemudian memang kemudian mempelajari akademi-akademi sepak bola yang ada di Perancis, di Italia, yang kemudian dibangun di Jepang. Kemudian memang kemudian pemain-pemain Jepang mulai disusupkan di klub-klub Eropa ya. Ada Hiroshi Nanami, dulu Hiroshi Nanami kalau nggak salah di Venezia, kemudian ada si Hidetoshi Nakata, terus King Kazuyoshi Miura. Nah waktu itu mulai banyak di dalam negeri kemudian dibangun akademi sepak bola. Pemain-pemainnya memang kemudian punya kedekatan sponsorship dengan klub-klub di Eropa, masukin. Dan saatnya itu di negeri kita saat ini juga mirip, karena kemudian Bapak Erick Thohir dan Anindya Bakri ini memiliki saham kepemilikan yang terbesar di klub di Liga Champions Inggris, yaitu Oxford United. Artinya kalau kemudian nanti pemain-pemain Indonesia yang baik kemudian memang kemudian dikasih jalan oleh Pak Erick Thohir lewat Oxford United, itu luar biasa. Seperti Marcelino Ferdinand ketika kontraknya nggak diperpanjang oleh KMNZ TNZ di Liga Belgia ya teman-teman, itu ya Marcelino kemudian juga dapat kesempatan dijembatani Pak Erick Thohir gabung sama Oxford United. Dan kabarnya memang sekarang Marcelino secara reguler dan memperkuat timnas U21-nya Oxford, dan terkadang memperkuat tim intinya Oxford United sebagai pengganti. Oleh Ten Hag Romeni pun seperti itu, dan harapannya kesininya nanti pemain-pemain yang nggak banyak menit bermainnya di klubnya masing-masing seperti Nathan Joaon, Justin Hubner, kemudian Sain Patinama ya, seperti Nathan Joaon lah di Liga Inggris. Kalau kemudian nggak ditindaklanjuti, dikasih jalan oleh Pak Erick Thohir, nanti repotnya nggak pernah main di klubnya ini, paling nggak popularitasnya jatuh ya gitu kan. Kebugarannya juga jatuh. Ini yang memang harus kemudian dikasih treatment ya oleh Pak Erick Thohir. Momentumnya pas saat ini ketika bangsa kita kemudian mulai menapaki jalur internasional, antusias masyarakat kemudian banyak, mulai meningkat. Kalau kemudian akademi-akademi sepak bola kemudian SSB di tiap-tiap daerah ini, pasti yang antusiasme orang tua untuk ngirim anak-anaknya ke SSB tempat latihan sepak bola pastinya juga meningkat. Dan kemudian kita juga punya pemain-pemain diaspora untuk kemudian pujaan gitu kan bagi para fan sepak bola Indonesia. Nah harapannya di hari Selasa nanti ketika timnas kita jumpa Jepang, saya yakin coach Pratik Draifat pastinya juga akan tetap memberikan peluang bermain buat pemain-pemain muda kita yang dari liga lokal seperti Beckham Putra ya. Itu penting banget tuh saya pikir. Ini calon pemain yang bersinar nanti kelak, karena memang kalau lihat kemarin walaupun dia masuk sebagai pemain pengganti, dia itu kayaknya udah mantep lah ini kan. Sosok bintang dari Persib ya, anak orang asli kelahiran Bandung, usianya masih jelang 23 tahun saat ini, memang
kalau semakin dia asah kemampuannya, nggak menutup kemungkinan dia jadi bintang timnas kita di kemudian hari ya, setelah kita udah punya Marcelino Ferdinand. Yang jelas memang tugas berat besok hari Selasa jam 6.30, jam setengah 7 sore ya, jam setengah 7 malam. Yang jelas memang tugasnya sangat berat. Yang jelas Jepang sepertinya nggak menurunkan pemain-pemain bintangnya seperti ketika jumpa Australia. Babak pertama dia sama sekali nggak menurunkan pemain bintangnya, pemain intinya nggak dimainkan. Cuman babak kedua ada 2 pemain ya, yaitu Takefusa Kubo yang bermain di Real Sociedad dan juga Keito Nakamura yang bermain di Stade Rennes. Itu pun di menit-menit ke-60 gitu kan. Artinya besok timnas kita akan diuji lagi-lagi oleh timnas Jepang. Sekalipun kemudian kita udah pasti lolos, tapi itu sangat penting buat menaikkan. Kalau kita menang, draw atau bahkan bisa menang gitu kan, yang jelas akan meningkatkan posisi kita di ranking FIFA. Apalagi besok kan Marcelino udah bisa main, kemudian kalau kiper nggak tahu nanti yang mau dikasih kesempatan. Martin Pas kan udah lewat ininya kan. Yang jelas Marcelino Ferdinand udah bisa main gitu kan dari hukuman mainnya. Kevin Dijk pastinya udah bugar gitu kan. Mas Hilger juga udah bugar. Saya sih berharapnya kemudian kayak Stefano Lillipali sekalipun usianya 35 dan si Beckham Putra dikasih kesempatan dari awal ya. Dan timnas kita permainannya jauh meningkat ya. Kalau dibandingkan kualitas permainannya dibandingkan di eranya STY yang memang lebih variatif kayak kemarin. Kalau dulu kan kita cuma bertahan total ya, main oper bola ke belakang, pemain di belakang semua. Kalau sekarang itu dia stabil ya, balance. Artinya kalau kemudian dari menyerang, dia kemudian berubah formasi shift ke mode bertahan itu cepat banget itu. Dan ini memang ya kelebihannya Patrick Kluivert lah, tentunya dia punya pengalaman internasional yang berjibun di klub-klub besar di Eropa. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kita dukung timnas kita, besok kita tonton timnas kita jumpa Jepang. Yuk, salam seduluran.